Selamat datang di Kata Pasti, tempat di mana kebijaksanaan dan inspirasi menyatu. Di sini, kami akan membawa Anda dalam perjalanan penuh makna, menyelami pemikiran-pemikiran bijak dari seorang lelaki tua yang penuh pengalaman hidup. Siapkan diri Anda untuk terinspirasi, merenung, dan menemukan sudut pandang baru tentang kehidupan, cinta, dan pencarian makna sejati. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, hanya di Kata Pasti. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tak pernah lepas dari hubungan sosial, baik itu dengan keluarga, teman, atau bahkan rekan kerja. Kita saling membutuhkan, saling mendukung, dan kadang juga saling mengingatkan. Tentu, sebagai manusia, kita tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Pada saat-saat seperti itulah, nasihat menjadi sesuatu yang sangat berarti. Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Rasulullah yang penuh dengan hikmah, pernah mengatakan, siapa yang menasihatimu secara diam-diam, ia adalah teman yang baik. Namun siapa yang menasihatimu di depan umum, ia hanya ingin mempermalukanmu. Kalimat ini sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam. Mari kita renungkan sejenak apa maksudnya. Ketika seseorang menasihati kita secara diam-diam, dia menunjukkan rasa hormat. Dia menjaga perasaan kita, tidak ingin harga diri kita jatuh di hadapan orang lain. Teman yang menasihati dalam kesudian, tanpa disaksikan orang lain, adalah seseorang yang sungguh-sungguh ingin kita berubah menjadi lebih baik. Baginya, nilai persahabatan atau persaudaraan lebih penting daripada sekadar memperlihatkan bahwa dia benar atau lebih tahu. Sikap ini adalah cerminan dari kasih sayang, karena dia paham setiap manusia ingin dihargai, dan setiap manusia tidak ingin harga dirinya direndahkan. Nasihat yang diberikan secara diam-diam bukan hanya sebuah kata-kata. Itu adalah perhatian yang tulus. Sebuah cara agar kita tetap merasa dihargai, namun juga diingatkan. Lain halnya dengan seseorang yang memberikan nasihat di depan umum, di hadapan orang banyak, mungkin bahkan dalam situasi yang tidak tepat. Ali bin Abi Thalib mengingatkan kita bahwa nasihat semacam itu tidak selalu murni. Seringkali, orang yang menasihati kita di depan umum melakukannya bukan karena ia peduli atau ingin membantu, tetapi karena ia ingin tampak lebih baik atau lebih benar daripada kita. Ia ingin menunjukkan kesalahan kita kepada orang lain, sebuah tindakan yang lebih mendekati penghinaan daripada kebaikan. Nasihat yang diberikan dengan cara ini justru membuat kita merasa rendah, tertekan, dan malu. Dan lebih jauh lagi, rasa malu ini bisa membuat kita merasa enggan menerima nasihat, bahkan menutup diri dari kebaikan yang ingin disampaikan. Dalam Islam, menjaga kehormatan orang lain sangat penting. Setiap nasihat adalah tanggung jawab, bukan kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita lebih bijaksana. Jika kita ingin benar-benar menasihati seseorang, kita harus melihat dari sisi mana dia akan lebih bisa menerimanya. Hanya dengan cara itulah, nasihat kita akan mengandung hikmah dan benar-benar berguna. Maka, mari kita berlatih menjadi sahabat yang bijaksana. Ketika teman atau saudara kita melakukan kesalahan, cobalah untuk berbicara secara pribadi, dengan niat yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Pikirkan, apakah perkataan kita akan memperbaiki atau justru melukai perasaannya. Mari kita berlatih memberikan nasihat dengan cara yang penuh kasih, yang lembut, agar ia bisa menerimanya tanpa merasa rendah diri. Sikap seperti ini juga membuat persahabatan atau hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih erat. Mereka akan melihat kita bukan hanya sebagai teman, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli, bukan sebagai hakim yang menghakimi, tapi sebagai saudara yang memeluk dan menguatkan. Itulah esensi dari nasihat yang diberikan dengan bijaksana, nasihat yang berlandaskan cinta, bukan rasa ingin menunjukkan diri. Pada akhirnya, menjadi seorang teman yang baik, bukan tentang menunjukkan bahwa kita benar dan mereka salah, melainkan tentang menjaga kehormatan mereka, sambil membantu mereka berjalan ke arah yang lebih baik.
Ketika Ali bin Abi Thalib berkata bahwa seorang teman yang baik menasihati secara diam-diam, ada makna yang lebih dalam tentang bagaimana kita sebagai manusia saling menghormati. Sebuah nasihat yang diberikan secara sembunyi-sembunyi tanpa di depan umum adalah tanda bahwa seseorang benar-benar peduli, bukan hanya ingin sekadar menyampaikan pendapat. Bayangkan saat kita melakukan kesalahan, lalu seorang teman datang mendekati kita secara pribadi dan berbicara dengan lembut. Cara ini menunjukkan bahwa dia menghormati kita sebagai pribadi, menjaga harga diri kita, dan mengutamakan perasaan kita. Dia ingin membantu kita memperbaiki diri, tanpa membuat kita malu atau merasa direndahkan. Sebaliknya, orang yang menasihati di depan umum bisa jadi lebih ingin mendapatkan pujian atau tampak benar di depan orang lain, tanpa peduli pada perasaan kita. Sikap ini juga menunjukkan bahwa kebaikan sejati adalah kebaikan yang tidak membutuhkan sorotan. Ini adalah tentang bagaimana kita bisa membantu orang lain menjadi lebih baik, tanpa harus memperlihatkan diri kita sebagai seseorang yang lebih benar atau lebih suci. Jadi, ketika kita memberi nasihat, mari kita ingat bahwa teman sejati adalah mereka yang memberi nasihat dengan ketulusan, kelembutan, dan diam-diam. Nasihat yang diberikan dengan cara ini tidak hanya memperbaiki tindakan kita, tapi juga membuat kita merasa dicintai dan dihargai. Sebab, dalam setiap nasihat yang benar-benar tulus, terkandung rasa kasih sayang yang tak terucapkan, serta harapan untuk kebaikan bersama. Bagi kita semua dengar berulang ulang ucapan ini, biar kita terhindar dari hal-hal negatif. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan menemani perjalanan kita dalam menemukan makna hidup yang lebih dalam. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan bagikan video ini jika Anda merasa mendapat inspirasi. Kami akan terus menghadirkan pesan-pesan penuh kebijaksanaan untuk menambah warna dalam hidup Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Kata Pasti. Semoga kita selalu dikelilingi kebijaksanaan dan ketenangan. Salam penuh makna.